Yo, balik lagi sama gua di channel Bramatin dan salam profit dan selamat hari Minggu teman-teman ya. Jadi cuaca hari ini sedikit intermezzo ya, panas banget gitu kan. Setelah beberapa hari lalu mendung hujan gitu kan, cuaca nggak jelas. Tiba-tiba hari ini dikasih panas banget gitu, khususnya di daerah Jakarta nih guys ya. Jadi buat kalian semoga stay healthy ya di kondisi cuaca yang nggak menentu seperti kondisi sekarang ini. Jadi langsung aja untuk saya akan nge-update ya pembahasan Bitcoin seperti janji saya di video Bitcoin 22 jam yang lalu ya. Jadi ada sedikit pandangan dan juga pembahasan ya untuk hari ini mengenai alt season ya, kurang lebihnya seperti itulah intinya. Jadi let's go. Ini untuk Bitcoin dominance dulu ya. Untuk time frame daily-nya ya. Ini secara daily memang dia bermain di sebuah trend channel ini ya. Dan memang dia sudah breakdown dari trendline support bawahnya nih. Ya, di garis kuning ini ya. Saya tandain ini garis kuning dan dia sudah breakdown nih. Kita bisa lihat ya. Sebelumnya dia udah nyentuh EMA 55 terus mantul nih, kita bisa lihat ya. Ini time frame daily by the way. Di sini kita bisa lihat ya. Ini adanya pantulan, mencoba masuk lagi, cuman langsung di short turun lagi. Jadi ini potensinya dia akan terus mengalami penurunan lah kurang lebih, ataupun terdekatnya secara daily saya sudah tarik garis ini di kisaran 42,6%-an sekitar area itu. Dan next lagi untuk lebih bawahnya lagi saya targetin di sekitaran 41,36%. Jadi ini adalah sebuah hal yang cukup baik untuk altcoinnya ya. Jadi ini sebuah sign yang cukup baik atau pertanda cukup bagus untuk altcoin. Nah kemudian ini untuk time frame 1 jamnya kita lihat lebih clear lagi. Memang dia adanya pantulan ya, mencoba masuk lagi langsung kena reject lagi dari trendline supportnya. Kemudian dia ini potensi untuk terus melanjutkan penurunan. At least untuk terdekatnya mencoba testing di kisaran 42,88%, yang mana itu menjadi loss point sebelumnya. Next lagi akan testing di garis warna kuning ini yang saya tandain itu di kisaran 42,66. Itu dulu untuk jangka pendeknya atau target terdekat untuk penurunan Bitcoin dominance ya. Ini untuk USDT dominance atau dominasi si USDT ini saya melihat sebuah outlook untuk triangle pattern ya teman-teman kurang lebihnya. Jadi untuk bagian atas ini pasti untuk area trendline resistannya, untuk bagian bawah ini adalah trendline supportnya. Jadi simple itu ya seperti biasa. Nah sekarang ini posisinya dia lagi retest nih teman-teman. Jadi kalau memang dia retestnya ini kuat, dia bakalan kemana ya? Pasti bakalan mencoba mantul untuk ngejar ataupun testing kembali di trendline resisten ini. Itu di sekitaran 4,85%, sekitar area itu. Tapi kalau misalkan area sini dia jebol, berpotensi untuk short lebih bawah gitu ya. Nah kalau misalkan kita ukur ya target shortnya berapa gitu kan, ini saya akan ukur dulu di kisaran sini teman-teman ya. Oke, nah kemudian ketika short, nah ini kurang lebih mencapai atau targetnya itu di sekitar 3,2%-an sekitar area ini untuk menjadi target penurunannya. Nah jadi kalau misalkan untuk USDT dominance ini dia mengalami pelemahan atau penurunan atau koreksi secara chart ini ya, secara dominasi juga, itu akan berdampak kebalikannya untuk Bitcoin. Jadi kalau misalkan USDT dominance ini malah turun gitu ya, nanti kita akan melihat si Bitcoin itu malah naik ya, atau istilahnya mengalami kenaikan lah, simpelnya seperti itu. Tapi kalau misalkan USDT dominance ini cenderung dia malah mantul nih, perhatikan ya. Tapi kalau misalkan dia malah mantul dari trendline support ini, berarti ini salah satu sign yang kurang bagus untuk si Bitcoinnya malah bisa koreksi ya. Jadi bisa diperhatikan ini ya untuk beberapa hal ya. Pertama USDT dominance, kemudian Bitcoin dominance ya. Nah kemudian saya akan membahas untuk ETH BTC. Nah jadi ini ETH terhadap Bitcoin gitu ya. Jadi ini adalah time frame 4 jam aja saya ambil, dan ini adalah trendline resistannya, dan surprisingly dia memang sudah breakout gitu ya. Jadi kemarin memang kita sudah lihat ya, ini dilambangkan juga si ETH itu lebih, istilahnya apa ya, performanya itu lebih bagus ketimbang si Bitcoin kemarin itu ya. Kita bisa lihat ya dari penguatan harganya juga, dari segi price action. Nah kemudian kalau misalkan dari ETH terhadap Bitcoinnya juga, ini kalian bisa search aja di TradingView juga ada, ketik aja ETH BTC ya. Juga ini sudah mengalami penguatan dan sudah breakout terhadap
trend line resistannya ya. Let's say kalau misalkan memang dia melanjutkan penguatannya, teman-teman, di sini dia ya maybe dia akan setidaknya testing dulu di EMA 34 atau 55 ini ya. Dia testing dulu gitu kan before dia benar-benar mampu breakout untuk melanjutkan penguatannya. Berarti ya cukup bagus untuk apa? Ya cukup bagus untuk ETH-nya pastinya dan juga untuk altcoin-nya gitu ya. Nah, next lagi kita bahas untuk sedikit outlook ETH time frame daily-nya aja. Memang ini terbentuk sebuah triangle pattern dan dia juga sudah breakout gitu ya. Ini time frame daily by the way, dan kita harus lihat juga ini ketika dia ini udah mampu breakout, dan mungkin besok atau lusa kita lihat kalau memang dia adanya koreksi, apakah dia kuat nih menahan di sekitaran EMA 55 atau garis trendline resistance yang sebelumnya jadi resistance, yang pasti ketika breakout menjadi support gitu kan. Itu di sekitar 2.840-an dolar, sekitar area itu yang menjadi area yang cukup penting untuk si pergerakan ETH. And then kalau misalkan dia di area sini mampu maintain ya, ketika dia koreksi mampu ngebounce, yaitu pertanda cukup baik ya untuk ETH ya pastinya. Kemudian untuk altcoin juga pastinya ya, dia bakalan ngejar ke beberapa target resistance. Jadi di sini saya tandain untuk dua strong resistance terdekat ya, dua strong resistance terdekat. Walaupun memang sebelumnya kita bisa ataupun saya bisa infokan ini juga adanya resistance di kisaran 3.030 dolar gitu ya, sekitar area itu. Next lagi ini adalah dua resisten yang cukup kuat, itu di kisaran 3.200 dan di sekitaran 3.400 dolar. Jadi bisa perhatikan untuk beberapa area ini. Jadi kalau misalkan soon si ETH ini mampu breakout bahkan dari dua target strong resistance-nya, ini cukup baik sekali untuk altcoinnya. Jadi bisa aja pertanda untuk kita masuk ke phase selanjutnya menuju alt season, itu bisa banget gitu ya. Oke, cuman disclaimer juga ya, kita harus melihat juga untuk yang namanya Bitcoin dominance ini memang terus melanjutkan perlemahannya secara perlahan gitu. Jadi Bitcoin dominance ini melemah, kemudian ETH terhadap Bitcoin ini menguat gitu. Terus juga kita lihat penguatan harga dari ETH udah break terhadap beberapa target resist yang kuat, yaitu udah mulai ini kayaknya bau-bau alt season udah mulai tercium lebih pekat gitu teman-teman ya. Nah, ini nanti ada tabelnya akan saya jelasin juga di akhir. Nah, ini kita bakalan analisa untuk Bitcoinnya time frame secara time frame daily ya. Jadi memang ini overall kita udah bahas berkali-kali, mungkin teman-teman juga sudah bosen gitu ya ngelihat ya, udah tahu ini lagi OTW, ini udah wave A, B, C, D, dan sekarang ini potensially OTW ke wave I-nya cukup besar. Potensinya kita akan OTW ataupun visit dulu nih di wave ini, dia di sekitar 43.800-an sampai 44.000-an dolar, sekitar area itu ya, sekitar area itu ya. Nah, nanti baru kita akan melihat apakah di sana itu adanya rejection ya. Karena memang dari sebelumnya kita bisa lihat dari trend line resistance ini ya, pressure seller ini cukup lumayan signifikan nih masuk ketika memang dia testing di trend line ini. Apakah untuk percobaan yang kali ini ketika dia testing itu pressure seller sama seperti sebelum-sebelumnya, atau malah ya area ini nggak ada tekanan seller yang cukup signifikan, mungkin ada reject dikit ya, kemudian Bitcoin itu dikasih lewat gitu ya, malah dia breakout ke next strong support and resistance yang sudah saya infokan juga di sekitaran 45.500 sampai sekitar 46.000-an dolar. Dia testing di area sini bisa aja gitu ya, makanya ini adalah area krusial ya. Let's say lah sekitaran 43.800-an sampai sekitaran 46.000-an dolar itu adalah area krusial ya. Kalau memang dia mampu maintain setelah dia maybe breakout ya, maintain posisinya di sini, kemudian cus mampu breakout lagi dari kisaran 46.000-an dolar. Jadi soon kita cukup berpotensi untuk melihat si Bitcoin itu masuk di range sekitar 49.000, 50.000, 51.000-an dolar ya. Karena memang di area situ sebelumnya ini menjadi area resisten yang cukup kuat. Dan juga itu merupakan salah satu angka psikologis ya. Jadi memang kalau misalkan angka-angka cantik kayak 50.000 dolar, 100.000 dolar, jadi mungkin aja ada ketertarikan orang untuk taking profit lagi, bisa aja ya pressure seller masuk lagi di sini ya. Ketika dia merangkak naik, ini kita bisa lihat ya, kan naiknya nggak terlalu signifikan nih, menaik secara perlahan, and then boom langsung dibawa turun seperti ini, bisa nggak? Bisa aja gitu ya. Balik lagi karena memang area 50.000 dolar itu merupakan ya salah satunya angka cantik juga ya untuk orang-orang bisa taking profit dulu gitu ya. Before nanti kalau misalkan arah market benar-benar yakin untuk bisa tembusin 50.000, baru nanti kita bisa lihat potensi untuk next targetnya. Cuman ini saya infokan untuk target-target terdekat dulu. Nah, untuk yang berharap si Bitcoin
turun gitu karena memang megang bear token gitu. Jadi memang harapannya di antara, balik lagi saya infokan, di antara area sini adalah area yang krusial. Let's say kalau memang prestasi seller itu masuk seperti sebelum-sebelumnya, ya kita bisa berpotensi untuk melihat si Bitcoin itu drop lagi, atau setidaknya testing terhadap EMA 34 atau 55 time frame daily-nya yang sekarang itu berada di rentan sekitaran 41 ribuan dolar gitu ya. Jadi nanti kan berjalan seperti ini nih. Nah, sekitar 41 ribuan dolar ya. Jadi yang berpotensi untuk di testing yang wajar ya. Jadi kurang lebih seperti itulah yang bisa saya infokan untuk jangka sekarang ini. Dan kita pergi untuk time frame 1 jamnya. Memang sebelumnya ini terbentuk seperti bull flag pattern, dia mampu breakout, kemudian dia sampai ke zona di mana target yang sudah saya infokan kisaran 42.000 sampai 42.500. Kemudian di situ adanya 2 kali rejection, teman-teman ya. Walaupun memang sebelumnya ini juga terbentuk seperti bull flag pattern yang lebih mini, dia mampu breakout, cuman kepentok di area resistance yang kurang lebih sama ya dengan waktu dia breakout sebelumnya nih. Oke, makanya ini akan saya hapus dulu biar lebih clear. Nah, ya ini juga saya hapus dulu zonanya. Nah, jadi ini juga bisa kalau yang nanya apakah ini bisa dibilang double top, ya bisa juga, ini top 1, top 2 gitu. Jadi kurang lebih itu seperti huruf M gini. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah ya. Yang pertama yang harus kita lihat, ini dia harus mampu break dulu ya, breakdown dulu terhadap ya istilahnya neckline-nya dari si double top ini, atau di sekitaran 41.500-an dolar yang sebelumnya juga ya sekitar area itu menjadi dekat sekali dengan area resistance sebelumnya. Oke. Jadi kita harus lihat dulu nih apakah area ini mampu di breakdown dulu. Nah, kalau misalkan dia mampu di breakdown ya, next lagi mungkin di sekitar area sini yang menjadi target penurunannya si Bitcoin ya, istilahnya penurunan wajarnya. Jadi memang ini sekali lagi reminder, area pertama adalah area neckline itu di sekitaran 41.500-an. Kemudian kalau kita ukur sendiri ya dari neckline-nya ke area resistance-nya, ini menjadi target ya, dihitung ya. Jadi memang potensially dia bisa aja koreksi ke sekitaran 10.600 dolaran sampai 40.500 dolar yang sudah saya tandain juga. Karena memang di situ sebelumnya kita bisa lihat ya menjadi area support dan resistance untuk sementara si Bitcoin. Jadi untuk jangka pendeknya masih ada kecenderungan kalau memang dia breakdown dari neckline-nya ya potensi untuk hit di area situ, atau next yang lebih bawah itu di kisaran area sini teman-teman. Nah, di area sini ya di kisaran 40.200 dolar. Karena memang sebelumnya ini terakhir kali dia nyentuh ini ya, kita bisa lihat ini sekali, ini 2 kali nyentuh ini, and then boom gitu ya. Market ataupun Bitcoin itu mengalami penguatan yang lumayan. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk beberapa area support untuk jangka pendek dari si Bitcoin. Jadi memang kalau misalkan dia pun koreksi ke beberapa target ini, target 1, 2 ataupun ketiganya, menurut saya masih wajar untuk dia bisa melanjutkan kenaikan. Ya, kenapa masih wajar? Setelah memang dia sudah mengalami penguatan seperti ini, ya setidaknya kita harus melihat dia membentuk yang namanya higher low. Kalau misalkan kita lihat secara dari time frame 4 jamnya pun ya, nah ini ya. Jadi let's say kita bisa lihat seperti ini low sebelumnya, kemudian dia membentuk higher low ya. Mungkin ketika dia memang ini koreksi ya, kita butuh juga konfirmasi dia create yang namanya higher low, jadi higher low juga gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini nih teman-teman ya. Saya akan tandain dulu biar lebih enak deh pakai brush ini. Low, higher low ya. Jadi kurang lebih seperti ini pijakan. Nah, untuk dia lanjut rally lagi ya, kurang lebih seperti inilah gambarannya. Jadi sekitaran 41 ribuan dolar sekian itu masih oke untuk target koreksi jangka pendeknya. Kemudian juga dari segi time frame 4 jamnya juga mungkin atau soon kita akan melihat ini kan nyusul nih ya, EMA 34 dan 55 atau garis warna merah dan biru ini nyusul mendekati price action gitu. Jadi kalau misalkan dia set naik gini ya, kurang lebih cocok lah ya di kisaran sekitar 41 ribuan dolar. Itu menjadi area ideal untuk dia retest dulu before dia melanjutkan penguatannya kembali. Cuman disclaimer harus juga jebolin dulu nih kisaran 42.500 yang menjadi highest point sebelumnya ya. Jadi itu sekilas teman-teman untuk analisa Bitcoinnya. Kemudian saya tambahin ini adalah fase-fase menuju alt season nih. Ya, jadi kalian bisa cek juga di Google ya, alt season pace gitu ya. Ini ada terdiri dari P1, 2, 3 dan 4 ya. Jadi memang kalau misalkan kita melihat nanti Ethereum itu outperform terhadap si Bitcoin ya, berarti kita memang berada di fase kedua. Nah, dari fase kedua itu akan OTW nanti secara perlahan ke fase ketiga. Jadi yang big caps akan outperform juga gitu kan, akan mengalami kenaikan yang lumayan signifikan juga. Cuman ya sekali lagi saya ingatkan ya, ini bukan berarti mentah-mentah kita udah lihat fase 1, 2, 3 wah ini pasti nih abis itu 4. Bisa aja seperti
kejadian di tahun lalu. Ya, kita bisa lihat Ethereum-nya udah outperform dan beberapa large cap parabolik atau outperform juga atau mengalami kenaikan yang lumayan juga. Cuman alt season-nya ya nggak datang gitu ya. Karena memang bisa aja ini cuman sampai PS3 terus dia ngulang lagi ke PS1. Kemudian nanti dia cuman bermain di PS1, PS2, PS1, PS2, ya kemudian PS1, 2, 3 terus balik lagi ke PS1 gitu. Bisa nggak? Bisa juga gitu ya. Jadi tergantung market ya. Jadi ini sebuah urutannya aja. Jangan salah kaprah ketika memang udah melihat wah ini udah PS1, 2, 3 ini kayak pasti 4 nih. Wow, langsung udah borong segala macem. Malah di prank market gitu ya. Marketnya keburu drop ya karena satu dan lain hal yang cukup signifikan yang bisa menggoncangkan market yang akhirnya nggak jadi ataupun nggak masuk ke phase keempat, langsung ngulang lagi ke PS1 karena memang market udah keburu drop, keburu dump dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang perlu diperhatikan untuk phase ini dulu secara urutannya. Cuman memang ini bukanlah sebuah kepastian kalau sudah PS3 itu pasti akan datangnya PS4 itu belum nggak pasti ya. Jadi balik lagi itu bukanlah sebuah kepastian ya. Kalau PS4 alt season itu sebenarnya apa sih ya? Large cap itu pasti full vertical ya, kita bisa lihat bener-bener pump lah kurang lebih ya. Kemudian di sini kita bisa lihat dari medium, low sampai micro caps pun itu ikutan parabolik, ikutan ngepump. Jadi memang cukup sulit untuk istilahnya jangka pendek ini kita melihat alt season. Tapi ya kurang lebih banyak juga pembahasan dari youtuber luar ya. Alt season lebih realistis kalau misalkan kisaran let's say lah bulan-bulan Juni atau mendekati November Desember di tahun ini, itu lebih masuk akal ketimbang memang kita melihat untuk alt season itu di bulan ini ataupun di bulan depan itu masih terlalu cepat lah itu ya. Jadi itu juga salah satu referensi yang saya lihat juga dari beberapa youtuber luar yang melakukan analisa dan juga dari Twitter kan banyak juga ya. Jadi kurang lebih ya antara pertengahan tahun ataupun mendekati akhir tahun di tahun ini untuk alt season kemungkinan ada. Jadi let's see apakah benar-benar alt season akan datang di tahun ini ya, entah itu di pertengahan tahun atau di akhir tahun gitu ya. Ya kita sama-sama melihat aja lah, sama-sama menunggu lah ya. Jadi itu sedikit pembahasan yang saya berikan untuk Bitcoin, Ethereum ya, terus kemudian ETH terhadap Bitcoinnya, USD dominance dan Bitcoin dominance. Balik lagi kalian bisa analisa kembali biar lebih mantap dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.